Mau diapain saya, Om? Udah. Pegang Diam aja. kamu. Pegang. Ayo, gelantungan kamu di sini. Gelantungan kamu tuh di sana. Bentar, Om. Ayo. Gelantungan kamu sana. Tuh kan kayak monyet. Aduh. Ovi. Hah? Maksud kamu apa? Hah? Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini. Keren bener taman kamu. Iya dong. Apaan sih? Aku mau muntah naik mobil kayak gini. Kamu perempuan suka off-road gimana sih? Sayang, kamu tuh nggak ada jiwa-jiwa off-road ya? Aduh. Ayo keluar. Enggak. Aduh, aku nggak mau off-road. Apaan sih? Aduh. Nggak usah lebay. Bukan lebay, seharusnya nih ya, kalau perempuan itu naik mobil, ya jenisnya harus perempuan. Paling tidak sedan kek, warnanya kek, ini udah warnanya hitam. Coba tutup pintunya. Nggak ada orang yang tahu kalau semisal di dalam pengemudinya seorang cewek. Ya emangnya kenapa? Berarti kan selera aku berbeda dong. Perasaan dari dulu kamu nggak pernah bawa mobil ini ke jalan sama aku. Tumben kamu rapi bener. Ada apaan? Curiga deh. Iya, aku pengen tampil rapi aja di tempat wisata yang mau kamu bangun. Masa iya? Tapi perasaan biasanya aku juga pakai baju kayak gini kok. Enggak, biasanya kamu pakai koloran segini terus pakai sendal jepit. Sekarang ide outfitnya. Ada apaan sih? Ini apa? Cewek? Iya, siapa tahu di sini ada cewek tertarik sama aku. Ih, kamu nih di depan pacarnya ngomong kayak gitu ya? Karena kamu dari dulu selalu mengizinkan aku. Ya kalau ada yang mau sama kamu. Di sini? Yakin? Taruhan? Apa sih? Nggak boleh ngomong kayak gitu tahu. Kamu takut ya? Sayang, aku tuh bawa kamu ke sini untuk memperlihatkan taman ini yang akan direnovasi supaya bagus, supaya pengunjungnya lebih banyak lagi. Bukan bahas perempuan lain. Aduh. Iya. Ya enggak, gini-gini kan aku dulu mantan playboy. Paling tidak di tempat ini ada, di perumahan ada. Tapi siapa pemenang pawangnya? Iya, kamu menangnya. Sayang, aku tuh ngajakin kamu ke sini tuh supaya kamu menciptakan ide-ide bagus, ide-ide gimana taman aku nih supaya bisa berdiri dengan indah. Udah? Bukan malah bahas perempuan. Udah barusan aku simpen. Apa? Ide. Ya idenya apa? Aku ingin bangun glamping di sini. Terus apa namanya? Kayak katrol. Kalau orang males mau naik sama turun, apa tuh namanya, yang gelantungan kayak di Rusia tuh. Kayak di Turki. Sayang, aku serius. Masa mau dikasih kayak gitu sih? Ini kan ada pohon uringin. Ya kan, ada pohon uringin. Kita taruh aja di apa tuh namanya situ? Muara apa gubuk tuh situ tuh? Apa tuh? Gubuk. Kan ada gubuk di situ. Kita taruh aja. Kita buat wisata di sini. Nggak ada namanya wisata. Oh, biar kamu bisa ngelihat perempuan gitu dari bawah. Kayak gitu maksud kamu? Bukan. Kan ada nih, semisal bayar 15.000 atau 20.000. Apa namanya, terjun payung, kayak terjun payung tapi. Iya, kalau misalkan perempuan itu pakai rok, kamu seneng dong lihat dari bawah, ya kan? Kasih peraturan aja, yang naik dilarang pakai rok. Enggak. Aku nggak setuju sama ide kamu. Kasih kolam bebek aja. Oh, kalau ada perempuan berenang, kamu bisa ngelihat gitu? Aduh, bukan gitu. Kamu sensitif terus sama aku. Maksud aku, kamu tahu perahu yang model bebek? Terus kayak di film Misteri Ilahi yang di pedal, di ayun. Oh, yang Jadi gitu. Iya, orang benar, pacaran benar. bisa naik seperti itu kan kolamnya luas. Nah, kalau ini ide kamu tuh bagus. Kalau yang tadi aku nggak setuju. Gini-gini, aku bangun hotel aku yang dulu
Itu juga melalui ide, kreatif, inovasi, dan wawasan yang luas. Coba deh kamu ikuti saran aku yang masalah pohon uringin. Ya nanti aku pikirin, soalnya aku masih nggak setuju kalau misalkan ada perempuan yang pakai rok, kamu pasti ngeliatin. By the way ya, barusan aku kan cek handphone. Ya gak sengaja di handphone aku itu ada sosial media pencari jodoh gitu. Terus? Pokemon. Gak sengaja aku cabut, kan aku mual nih naik mobil off-road barusan. Kepencet tiba-tiba Pokemonnya banyak di sini. Bukan karena untuk aku. Kalau banyak Pokemon, otomatis kan wisata ini maju. Kan banyak orang ketemuan di sini. Nyambung? Bukan masalah nggak nyambungnya, tapi faedahnya apa? Kamu downloadin kayak gitu. Lupa dulu nggak dihapus. Cuman untungnya sisi positifnya, kalau misal di sini banyak Pokemon, kan rame juga wisata kamu. Pokemon kan butuh tempat untuk ketemuan. Orang yang menggunakan Pokemon itu kan butuh tempat untuk ya berkenalan seperti itu, ya kan? Kita ambil positifnya, jangan negatif terus. Ya udah terserah kamu. Makin lama kamu makin omongannya makin kesana. Tapi yang jelas, awas aja kalau kamu macem-macem ya. Aku cuman wanita satu-satunya bisa menerima kamu. Kamu takut? Bukan, karena masalahnya kan dari dulu kamu playboy. Keluarga kamu tuh baik sama aku, keluarga aku juga baik sama kamu. Cuman kamunya aja yang playboy. Ingat ya, aku tuh menemani kamu dari nol. Oh, kamu takut Pokemon itu nyantol sama aku kalau misal aku aktifkan sinyal? Emang ada nyantol sama kamu? Banyak. Sok yakin banget. Emang iya, emang ada. Coba aja kalau misalkan kamu percaya diri. Kamu menganggap aku nggak laku banget ya? Meremehkan aku banget. Taruhan? Boleh? Deal? Kalau misal aku menang, kamu traktir aku makan sepuasnya, seafood. Boleh, cuman makan. Tapi kalau misalkan kamu kalah, Apa? Jangan aneh-aneh deh. tuh ada tali di atas kolam. Kamu gelantungan di sana sampai bilang I love you Novi. Bilang kayak gitu. Oke, deal. Oke, deal. Tapi ada syaratnya lagi. Apa lagi? Ya kamu nggak boleh bawa fasilitas lah. Kamu cuman bawa diri aja. Udah gitu doang. Aku yakin gak ada yang mau sama kamu. Gitu banget. Bener-bener meremehkan aku. Awas aja ya kalau misal aku dapet tuh cewek. Pikir aku sih, aku feelingku, perasaanku aku dapet sih. Ya coba aja. Kalau misalkan kamu menang, ya tinggal melakukan kesalahan kamu. Kamu takut? Kalau misal aku lakukan? Enggak. Siapa yang takut? Buktinya aku tadi udah deal sama kamu. Yakin? Yakin. Oke. Aku cari sinyal Pokemonnya. Oke. Aku juga ada urusan pekerjaan yang lebih penting. Kamu ngurus pekerjaan, aku ngurus taruhan kita. Sambil aku cari inovasi, konsistensi, dan semuanya untuk merenovasi. Iya. Dah, sana. Yaudah nih, udah ditunggu nih aku. Nggak boleh, kan belum sah. Suntulu, yuk. Novi, wakil kamu. Malu sama kliennya. Sinyal Pokemon. Ih. Wih, langsung 5 yang deket. Ke belakang. Ke depan. Kanan. Oh, kanan jauh 5 km. Kiri. Kebon. 2 kilo tapi. Depan. Di depan cuma 300 meter. Klik ini. Ya, Pokemon. Ayo, muncullah. Muncul. Gimana, Dek? Mas, ini tempatnya bagus banget buat spot foto-foto, Mas. Bener banget. Dan Adek perlu tahu, ini akan Mas renovasi dengan sedemikian rupa agar nantinya akan lebih mewah, Dek. Kalau sekarang ini sengaja digratiskan seperti itu, Dek. Oh, jadi nanti kalau sudah direnovasi bisa dong dibuat tempat untuk rekreasi dan berbayar.
Bener banget. Nanti Mas akan bikin villa perumahan di sini, Dek. Jadi di sini nih akan dibangun hotel sama Mas. Ya. Terus jadi di sini akan Mas bikin di depan sini kan ada lahan kosong nih. Akan Mas buat yang namanya kolam renang bahagia supaya orang-orang yang datang ke wisata sini, Dek ya, langsung nyebur gitu, Dek. Oh, jadi nanti bakal ada kolam renang. Kenapa kalau gak sekalian Mas itu kasih waterboom lah, biarkan semua orang-orang itu tertarik, Mas, karena kan sekarang tempat-tempat itu, tempat kolam renang itu bukan hanya menyediakan tempat, tapi ada juga waterboom lah atau tempat-tempat bermain yang lain. Jadi gitu ya, Dek? Iya, Mas, kalau hanya kolam renang saja oke, gak apa-apa, tapi kalau misalkan ada kayak waterboom lah, ada fasilitas kayak kolam yang ada itu loh yang lagi rame. Yang meluncur itu? Nah, bener banget. Biasanya sih kayak gitu. Oke, Dek. Nanti Mas akan bakal ajukan kepada atasan Mas. Dan, Dek, jika wisata ini Mas pegang bener, Dek, proyeknya itu loh. Nah, Mas akan beliin Adek mobil. Yang bener, Mas. Ya iyalah, Dek. Bukan yang mini-mini, Dek, tapi yang gede, yang besar. Oh, berarti nanti dari hasil proyek ini Mas akan mendapatkan banyak uang? Bener banget, Dek. Tenang aja, Dek. Mas sudah atur. Apalagi Adek udah tadi menyarankan untuk bikin waterboom untuk meluncur supaya Mas Sofi kan kadang bingung juga, pusing juga. Ya sekalian aja Mas Sofi muter-muter pakai waterboom itu, Dek. Ya enggak gitu, Mas. Nah, maksud Adek itu nanti biar banyak pengunjungnya. Nah, siapa tahu nanti gajinya Mas Ovi itu tambah naik dan bisa belanjain Adek. Nah, untuk itu berarti di sini nanti bakal jadi tempat wisata. Kenapa kalau gini aja, Mas? Nanti Adek di bagian promosi aja, bilang sama atasannya, kan pasti nanti Mas itu kan anggapannya di sini orang dalam kan. Jadi Adek bisa bekerja, dapat uang dari Mas juga, dapat uang dari si atasannya Mas itu. Kan Adek bisa tuh ngedit kayak gitu kan bisa. Ide cemerlang, Dek. Ide bagus. Kenapa nggak kepikiran ya? Gimana sih, Mas? Makanya jangan mikir-mikir yang sembarang. Oh iya, Mas. Mas, Adek mau cerita. Apaan? Cerita apaan? Gini loh, Mas. Adek itu punya kenalan baru. Tapi kenalan barunya itu Adek tahu itu dari sosial media. Sosial media? Iya, sosial media. Oh, yang aplikasi perjodohan seperti itu, Dek? Iya, aplikasi-aplikasi yang untuk bertemu jodoh seperti itu. Nih, asal Mas tahu ya, ini loh orangnya bermobil, Mas, bermobil. Ini loh, dan ini sih ganteng, Mas, dari fotonya. Cocok banget sama adik yang cantik ini. Dek, ingat kalau ingin memilih pacar, memilih pasangan, apalagi di sosial media seperti ini, cari yang tampan, terus yang kaya, yang bermobil. Wah, liburannya ke luar negeri, Dek, liatin. Iya, Mas, ini loh ada yang ke Singapura, ke Dubai. Kurang apa, Dek? Tuh pasti cari yang baik lah, Mas. Pasti cari yang high class. Gak mau tuh kalau cari yang ecek-ecek. Capek Adek mulai dari kemarin dapet cowok yang gak bermodal. Makanya Adek tuh download aplikasi kayak temen-temen gitu, kayak semacam perjodohan. Kalau dari dunia nyata kadang ya gitu, datang minta bayarin makan, minta bayarin minum, minta belikan baju. Kan capek. Oke, Dek, kalau begitu, Dek, Mas setuju dengan pria ini, Dek. Tapi kamu harus temuin dia. Tapi kamu harus lihat dia beneran kaya atau enggak, ya. Kalau enggak kaya, jangan mau. Ya jelas lah, Mas, gak mau aku kalau gak kaya. Tapi nih berdasarkan fotonya itu pasti kaya. Udah Mas, percaya aja sama Adek. Adek tuh gak bakal macem-macem kok. Kalau dari gaya hidupnya, Dek, ya, Mas yakin dia adalah orang tajir. Bener banget. Nanti Mas juga bisa kecipratan tajir dan berhenti nanti kerja di sini. Iya, Dek. Kalau gitu kita lihat-lihat dulu wisata di sini. Oke. Ayo, Dek. Ah, ini baru deket nih. Sisa 200 meter. Ya. Wih. Kalau dari foto profilnya sih bagus nih cewek.
Aku heran sama si Novi. Kok bisa-bisanya dia izinin aku buat pacaran lagi. Memang wanita terbaik. Aku tunggu sini aja deh. Terus aku pancing Pokemonnya untuk suruh kesini. Ini kan enak adem. Kok Pokemonnya kelewat sih? Katanya tadi di sini. Apa jaringanku ya? Perasaan nggak ada orang deh. Oh, apa itu ya? Tunggu. Kalau dari wajahnya sih iya. Tapi kok gak ada parkiran mobil sama sekali di sini? Masa iya dia kesini jalan kaki? Semoga aku gak ketipu lagi sama yang kemarin-kemarinnya. Tapi ini bener kan? Ini aplikasi gak mengecoh kan? Aduh, sama malu nih aku sama mas aku. Aku sana nggak ya? Tapi di aplikasi memang ini sih orangnya. Dan tempatnya memang 10 meter dari sini. Ya kan bener gak ada orang lagi. Adanya cuma ayam. Bentar. Yaudah deh aku samperin dulu. Siapa tahu mobilnya dititipin di rumah tetangga. Ya, mendekat. Ya. 2 meter. 1,5 meter. 1 meter. Pokemon jantan ya mas ya? Pokemon betina ya? Iya mas, bener. Duduk. Faiza. Iya Fajar ya? Kok nggak sama? Maksud kamu nggak sama apa? Di foto profil kamu cantik. Emang aku jelek? Yang namanya foto profil kan pasti ada filternya. Zaman sekarang itu pasti semua perempuan tuh kasih filter. Emang kenapa sih cuma pakai filter tipis-tipis kayak gitu? Apa? Hidungnya mancung. Ikan diedit. Tunggu dulu. Emang kamu mandang orang dari fisik? Emang kamu punya duit? Tunggu, kamu kan perasaan juga di fotonya itu ada mobil. Terus mana mobil kamu? Itu mobil bos aku. Hah? Mobil bos kamu? Hah? Aduh, ketipu lagi aku. Terus apartemen yang kamu posting kemarin itu? Oh, itu aku jemput tamu. Katanya teman bos aku. Sekalian aku minta foto di situ. Berarti apartemen itu bukan milik kamu? Bukan. Rumah mewah? Rumah bos aku. Bos. Apa aku tawarin kamu juga mau kerja sama bos aku biar kita kerja bareng? Enggak. Aku tuh nggak fokus untuk cari kerja. Aku tuh fokus karena kamu itu di profilnya itu ada rumah mewah, ada mobil, ada apartemen. Jadi ternyata selama ini kamu nipu aku. Ya sama dong, kamu juga nipu aku. Di foto profil kamu putih, mancung. Ternyata filter. Kalau itu bisa diperbaiki. Tapi kalau kamu itu sama aja penipuan. Kan bisa kerja, bisa merantau ke luar negeri, ke Taiwan, ke Hong Kong, ke Paris. Hello, kamu pikir dengan kamu bekerja sampai bertahun-tahun bakal dapat kayak gitu? Orang-orang yang kaya seperti itu, orang yang sudah mendapat warisan dari orang tuanya, neneknya, dari atas-atasnya. Sedangkan kamu berarti
Kamu itu orang miskin. Orang miskin, sok-sokan mendang fisik. Ya, ngaca. Kalau mau dapat yang cantik, kamu itu harus kaya, berduit. Jangan kamu itu meminta ekspektasi kamu yang tinggi, sedangkan pendapatan sama penghasilan sama keadaan kamu itu kayak apa, Fajar? Dah. Apa? Aku bukan pewaris, tapi perintis. Perintis. Sampai 100 tahun pun, kalau kamu itu mau punya apartemen, mobil, apalagi rumah mewah, nggak akan mungkin. Sampai kamu mati pun, nggak akan kamu dapat harta sebanyak itu. Kamu jangan mimpi. Kamu tuh ya berekspektasi tinggi sama perempuan, sedangkan ya paling gaji kamu itu nggak setara sama harga sendal aku. Benar ya kata Senovi. Nggak semua itu cewek baik. Nggak kayak Novi sama ibu aku. Aduh, bisa kalah taruhan ini sama Novi. Gantungan deh. Kalau semisal kamu pura-pura jadi pacar aku gimana? Gak, aku sudah gak mau. Sedangkan kamu tuh sama aja nih Bu aku. Kamu tadi nge-body shaming aku lah. Aku kurang mancung, aku kurang putih. Sekarang aku jadi pacar kamu. Pura-pura lah, pura-pura. Gak mau. Aku juga tadi berekspektasi tinggi dong sebagai perempuan. Aku taunya kamu bermobil, kamu punya ini itu. Ya tapi ternyata nggak sesuai. Ya udah sih, nggak mau juga. Aku masih banyak lelaki. Apalagi di aplikasi ini nih. Udah masuk 3 orang lagi. Nanti sehari aku bisa ketemu sama 3 atau sama 4 orang model kayak kamu. Ya tapi semoga bukan penipu. Nggak mau dapet yang ibaratnya zong seperti kamu itu. Sama. Ya udah sama. Aku juga Ngapain? nggak mau dapat model zong kayak kamu. Ya udah, aku meskipun hidungku ini kurang mancung, tapi kalau aku dapat yang kaya bisa dipermak di filler. Tapi kalau kamu dapat, maksudnya perempuan dapat laki-laki kayak kamu, pasti dia hidupnya akan menderita. Gak sesuai lah pokoknya bakal kecewa berat. Gak ada perempuan yang betah sama kamu. Inget tuh kata-kataku ya. Asal kamu tahu ya, untuk permak hidung kamu aja nggak usah nunggu kaya. Aku tahu caranya, hemat biaya gratis. Kamu tahu mobil? Emang kamu dokter? Mobil ada penjepit aki, jepitin aja, terus kamu tarik tuh hidung. Kamu ngomong dari tadi kok nggak dikontrol kayak gitu ya? Kamu tahu aku siapa? Jin. Kamu dari tadi tuh ya ngomong seenaknya sama aku. Tadi kamu bilang kamu body shaming, sekarang kamu bilang aku jin. Kamu tuh hanya orang baru di sini. Kamu tuh nggak tahu ya siapa yang dari dulu di sini. Kamu mau digerebek sama warga, kamu mau dipukulin sama warga gara-gara kamu tuh pelecehan sama perempuan. Hah? Jangan darah tinggi. Oh, atau aku bilang sekalian kamu itu melecehkan aku biar orang-orang itu pada gebukin kamu. Oh iya, jangan. Jangan, kamu kan baik. Ya, sudah cantik, manis. Tuh, hidungnya mancung. Tuh. Bibirnya Mona. Tuh kan? Katy Perry. Tuh kan? Takut. Gitu memang laki-laki. Kalau sudah takut kayak gitu, omong apa aja kayak gitu semua dikeluarkan. Aku sekarang nggak percaya. Omongan awal adalah omongan yang benar dan aku sakit hati sama omongan kamu. Tapi sayang, Apa? profil kamu nempel. Mampus. Aku yakin. Selamat siang, Pak Ovi ya? Iya, saya Pak Ovi, Bu. Ngomong-ngomong, Pak Soninya kemana? Pak Sony masih berada di kantor, Bu. Sementara ini saya yang menghandle, Bu. Kebetulan masalah pembangunan atau infrastruktur yang akan dibangun, Bu. Itu saya yang menghandle, Bu. Saya petugas lapangan, Bu. Tapi seluruhnya dihandle sama saya, Bu. Karena Bapak Sony adalah penanggung jawab atasan saya, Bu. Tapi seluruhnya berada di tangan saya. Masalah lapangan pembangunan beserta yang namanya administrasi, Bu. Oh, jadi semua pekerjaannya Pak Sony itu mempercayai dan kepada Pak Ovi. Benar banget, Bu. Apalagi tempat wisata seperti ini, Bu ya. Wah, ini adalah Berarti Pak Ovi ini adalah orang terpenting dari Pak Sony. Setelah Iya, Bu. dipercayai, juga apapun semua diserahkan dengan Pak Sony. benar banget. Buktinya, Bu, salah satunya saya
dikasih yang namanya HT, Bu. Ini supaya cek gitu, Bu. Saya mengawasi seluruh pekerja-pekerja saya, Bu, dengan HT, Bu. Halo, cek sound gitu. Oke. Sekarang pada intinya, jadi saya minta Pak Ovi ini sudah mensurvei taman ini kan? Benar sekali, Bu. Bahkan saya telah mendekorasi tempat wisata ini, Bu, agar supaya wisatawan, Bu, betah. Bahkan saya sudah menyiapkan konstruktur bangunannya, Bu, beserta kolam. Berarti Pak Ovi ini udah mendesain ya? Udah ada pandangan, udah ada bayangan ya? Oh, benar sekali. Boleh Bu. saya lihat? Oh, sementara ini, Bu, Iya. saya hanya merancang dalam pikiran saya, Bu. Dalam otak saya, Bu. Iya, Bu. Jadi masih dalam pikiran ya? Saya kira Pak Ovi ini sudah mendesain semuanya dari ujung sana juga sampai ujung sana. Oh, Bu, tenang, Bu. Karena soalnya, Bu, desain sekarang, Bu, diperjualbelikan, Bu. Makanya saya simpan di dalam otak saya, Bu. Karena, Bu, Oke. Pak Sony itu mempercayakan kepada saya, Bu, seluruh pekerjaan Pak Sony. Karena otak saya, Bu, di luar batas, Bu. Bagus kalau kayak gitu. Jadi saya ingin taman ini dibuat semenarik mungkin. Jadi untuk kalangan muda, kalangan menengah, kalangan tua, saya berharap betah di sini. Oh, dari tenang, segi anak-anak pun juga saya ingin nanti ada kolam terpisah untuk anak-anak supaya bisa bermain. Oh, tenang saja, Bu. Itu di luar kepala saya, Bu. Udah, masalah itu ecek-ecek bagi saya, Bu. Betul. Secara saya, Bu, orang kepercayaan Bapak Sony, Bu. Jadi untuk perkiraan anggaran biayanya berapa ya Pak Ovi? Saya telah menghitung dari sekian pembangunan yang saya akan garap, Bu, ya. Untuk villa yang di sebelah sana, Bu, kisaran ya 3,5 miliar, Bu. Untuk masalah kolam di sana, Itu hanya villanya aja ya? iya, villanya, Bu. 2 kamar, Bu. Secara, Bu, dekorasinya di dalam, Bu, saya buat mewah, Bu. Lantainya, Bu, saya ingin buat dengan yang namanya permata, Bu. Batu dari gunung, Bu. Menurut saya Pak Ovi, kalau misalkan villa nggak usah lah terlalu elegan karena di sini kan hanya difokuskan untuk taman. Jadi kalau misalkan villa itu yang standar-standar saja supaya yang mengunjungi sini juga bisa menginap di sini tanpa kalau otomatis kalau misalkan harga villanya segitu dibuat elegan dan dibuat mewah ya pasti bandrolnya juga lebih itu. Saya ikut mempromosikan wisata di sini, Bu. Ke luar negeri, Bu. Saya akan promosikan wisata Ibu ke Jepang, ke Amerika. Supaya wisatawan berikut bule-bule, Bu, tertarik datang ke sini, Bu. Oke. Saya akan buatkan pantai yang kecil, Bu. Berikut sungai-sungainya, Bu. Oh, jadi Pak Ovi bisa ya? Dari misalkan sungai-sungai seperti ini dibuat jadi pantai itu bisa? Bu. Bu, jangan kira, Bu, saya adalah konstruktur bangunan yang paling terpercaya, Bu. Jangankan Pak Sony, Bu, tukang beca aja sama saya, Bu, terkagum-kagum, Bu, kalau dengar ucapan saya, Bu. Bahkan dia sampai terkentut-kentut, Bu. Oh iya, oke, lupain becak. Jadi saya suka nih ide kamu. Jadi sungai di depan itu dibuat pantai, saya suka. Iya, Bu, tapi jadi saya tunggu. Tapi anggarannya, Bu. Ya, tolong disegerakan ditransfer ke rekening saya saja, Bu, ya. Karena Bapak Sony bilang kepada saya agar Pak Cul tolong atasi proyek wisata yang akan dibangun oleh Ibu Novi. Dengan Ibu Novi kan untuk masalah pembiayaannya, Pak Cul, nanti kamu segera urus. Jadi supaya untuk mempercepat wisata yang Ibu bangun ini segera terselesaikan, Bu, tanpa sepengetahuan Bapak Sony, Bu, seperti itu. Tapi setahu saya Pak Sony itu menghubungi saya sekitar 2 minggu lalu kalau masalah pembiayaan itu masalah urusan gampang karena saya dengan Pak Sony itu mempunyai hubungan yang emang sudah dekat. Dengan apapun bisnis saya sudah saya percayakan ke Pak Sony dan setahu saya untuk awal pembangunan hanya membayar 10%, lalu di pertengahan pembangunan saya itu membayar 50%, begitu selanjutnya. Menurut Bapak Sony memang seperti itu, Bu. Tapi konstruktur bangunannya. Oh, mungkin ada udah perubahan baru ya. Benar, Bu. dia. Benar, Bu. Gitu. Para pekerja-pekerjanya, saya mencari pekerja ekstra, Bu. Jos gitu, Bu. Sekali dia berangkat, Bu, jangankan pulau, Bu, gunung bisa didaki, Bu. Iya. Iya, Bu. Berarti ini saya
mau mengkonfirmasi ke Pak Sony atau bagaimana? Kalau masalah itu Bu, bisa Ibu transfer setengah jam lagi ataupun 2 jam lagi, nggak apa-apa Bu. Langsung ke rekening saya Bu ya. Oh boleh, mungkin sekitar 3 jam atau 4 jam lagi ya, soalnya biar sekalian baik, saya Bu. ke bank kalau misalkan Segera Bu, segera saya ini Bu. Saya kirim kepada Ibu ya, Iya, rekeningnya rekeningnya aja bank kirim. saya ya Bu ya. Iya, baik. Nah, jadi total Bu semua 32 miliar untuk segala rinciannya saya akan berikan kepada Ibu setelah pengerjaan pembangunan ini setengah selesai, seperti itu Bu. Kolam ini ada 2 Bu, berikut pantai dan sungai. Iya baik. Oke baik, mungkin nanti sekitar 10% saya bayar dari 32 itu ya. Kalau misalkan langsung segitu, waduh, saya juga kan keuangan saya harus berputar. Oh baik Bu, saya percaya. Tapi minta tolong minim lah 20 miliar dulu ya. Iya, nanti saya usahakan. Tenang Bu, saya akan bikin semewah mungkin Bu, sejedar mungkin Bu, Baik. sepuar mungkin Bu ya. Ngomong-ngomong, leher Pak Ovi kenapa ya? Oh, Merah-merah gitu. Digigit nyamuk. Nyamuknya suka di leher Pak Ovi. Oh, semalam Bu, istri saya Bu. Oh, seperti itu Bu. Namanya oke. istri Bu. Kadang gitu kalau udah greget Bu. Iya, Gitu. oke, sudah nggak usah dilanjut karena pembahasan kita mengenai pembangunan. Nanti saya kalau akan bulan madu kembali Bu, saya akan menempati wisata ini Bu. Tenang saja Bu. Tentunya dengan diskon ya Bu ya. Atau secara gratis Bu. Kan saya yang bangun Bu ya. Iya, baik. Kalau begitu saya akan pergi meninjau seluruh lahan di sini Bu. Kenapa Pak? Getar hati saya Bu. Keinget semalam Bu. Ternyata adik saya Bu. Ini rasanya seperti Iya semalam, udah, Bu. angkat dulu Pak Ovi. Aduh. Iya. Iya Dek. Oh ya, tenang aja Dek, tenang. Oke, beres. Bu, mari ya, kakak. Ya, sudah kakak ke sana. Ya. Bu, sebentar ya Bu, saya akan meninjau Bu. Tenang Bu. Iya, baik. Sabar Bu. Silakan. Saya akan bongkar semuanya Bu. Saya akan gusur semuanya ini Bu. Mari Bu. Ya, silakan. Makin gak sabar deh kalau taman-taman ini untuk segera dibangun. Kenapa? Hah? Kamu itu, harga diri kamu itu gak sebanding dengan sepatu aku. Kenapa kamu? Hah? Apa aku cemplungin sekalian kamu kesini? Siapa Dek? Siapa yang berani yang hina kamu? Ini mas, ini mas, ini nih orang ini yang sudah menghina aku. Dia body shaming aku, bilang aku hitam, bilang aku pesek. Kan kurang ajar. Kamu belum tahu ya? Siapa kakak adik aku nih? Ini yang kamu bilang orang kaya itu Dek? Iya. Ini yang kamu bilang perginya ke luar negeri? Manusia seperti ini Dek? Iya, tapi ternyata mas, mobil sama kekayanya itu palsu. Tuh, dia tuh pakai mobil bosnya. Udah nipu, masih ngejelekin aku. Zong banget kan? Saya nggak ngejelekin mas, cuman saya bilang kok nggak sesuai di foto. Adik aku telah berimpektasi terlalu tinggi. Ekspektasi. Ekspektasi maksud aku. Oh, pria kere seperti ini Dek, jangan mau Dek. Ya enggak lah mas, gak mau. Karena di pasar harganya 5.000 yang seperti ini Dek. Bener banget, Mas. dijual pun gak laku. Kalau misal memang nggak mau terhadap saya, setidaknya jangan menghina, bicara baik-baik. Saya tidak menghina, tapi lebih ke meremehkan dirimu. Kalau di Apa? pasar, wajah saya seharga 5.000. Bagaimana dengan wajah Mas? Apakah cuma 500 perak? Berbeda, kita berbeda kasta men. Oke men? Beda kita kelas. ini beda kualitas. Kamu hanya pria macam apa kayak gini ya. Kualitas rendah. Nah itu, kalau Mas kan pemilik wisata, udah jelas. Bener Kamu banget. nginjak ke sini, bayar. Tahu? Ngibul ya. Setahu aku pemilik wisata di sini tuh cewek. Jangan sok tahu. Iya, pemilik wisatanya ini adalah istri dari mas aku alias mbak ipar aku. Ya kan? Iya bener Dek. Kenapa tercengang? Kaget. Kaget sama
manusia yang unik dan kaya ini. Iya, kayak alien. Kamu tadi bilang aku jelek, sekarang kamu bilang mas aku kayak alien. Jelek-jelek begini kita banyak uang daripada kamu. Yang katanya hanya mengandalkan tampang muka tapi gak punya apa-apa. Ini gak laku zaman sekarang. Saya terus terang aja ya. Saya juga nggak bermaksud untuk menikah atau berpacaran dengan adiknya Mas. Saya cuma ingin ngetes saja. Pokemon ini mau nggak terhadap saya? Apa kamu bilang? Aduh, apa kamu bilang? Berani-beraninya kamu ya mempermainkan adik aku. Hah? Ajar aja mas, ajar. Aku cemplungin kamu ya. Aku cemplungin kamu ya. Aku cemplungin atau kamu pergi dari sini. Udah kamu mending pergi aja sana. Cari mati kamu ya. Untung aja ada mas. Kalau enggak, mulai tadi tuh bener-bener direndahkan mas. Baru kali ini selama aku hidup direndahkan sama orang kayak gitu. Berani-beraninya menghina adik aku, meremehkan adik aku. Tenang, Dik. Memangnya kamu tadi diremehkan seperti apa, adikku sayang? Ya, aku kan dibilang pesek gitu. Oh, tenang adikku. Nanti kamu bakal Mas operasi hidungnya. Pokoknya aku mau ke Thailand, aku mau operasi. Oke, adikku sayang, tenang. Kakak udah ada fulus, ya, udah ditransfer 20 miliar bosku. Kita akan have fun. Kita akan menjadi yang namanya orang pusat sekarang. Oke. Aku juga sekalian mau infus whitening. Wah iya, kamu mau apa aja adikku sayang. Yang penting kamu bahagia adikku sayang ya. Tunggu transferan dari ibu besar, ibu bos ya. Tenang. Fulus cair nih. Kita bakal menjadi orang pusat. Bu bos udah mau transfer adikku sayang. Tenang. Bentar. Mas. Kenapa gak sekalian mas itu jadikan istri bu bosnya aja, biar sekalian kita itu sekali jadian orang pusat beneran gitu loh maksudnya. Kan kalau mas nikah sama bu bos itu, mas nanti bakal dapat berkali-kali lipat. Gimana? Sekaligus mempunyai wisata ini bener. Nah bisa kita nanti balik nama atas nama mas sendiri, bahkan bisa ubah nama aku udah apa-apa. Iya ya, ngapain aku peres duitnya kalau aku bisa memiliki yang namanya orang. Kalau masalah Mbak Ipar yang di rumah, dia kan tidak bekerja, istrinya Mas itu gampang lah nanti kibulin. Masalah Mas nanti mau nikah sama bos baru, Mas tinggal pindah-pindah tempat aja. Dek, gimana kalau istri Mas itu kita suntik kering aja? Ya, boleh, suntik hati. Kan udah berfungsi juga kan dia. Suntik keringnya. Iya. Bu bos ini kita Mas jadikan istri gitu ya. Bener banget. Cemerlang. Tidak sia-sia Mas tuh besarin kamu, pinter sekolah tinggi-tinggi. Kamu S berapa ada ya? S3. Oh, kirain S tung-tung, Dek. Sayangnya nggak ada S4, jadi aku nggak bisa lanjut lagi, makanya aku S3 aja sih. Ya udah, Dek. Kamu bakalan Mas kuliahin ke S5. Di Turki ada. Belum. Udahlah Mas, S5 itu belum ada. Nanti aja kalau aku memang ada peraturan baru ya aku lanjut sampai S10 pun aku bakal lanjut. Tapi aku bener-bener gede. Permisi, barusan saya mendengar keributan sekilas, ada apa ya? Tadi seperti ini loh Bu, sebenarnya saya amat terguncang hati saya Bu, karena saya tadi melihat adik saya Bu, adik saya yang sangat ini adiknya Taufi. Iya benar Bu. Iya, ada apa ya? Adik saya Bu, tadi telah diremehkan oleh pria yang tak dikenal Bu. Diremehkan? Iya, tapi Bu. bukan dilecehkan kan? Enggak, diremehkan doang Bu. Diremehkan Bu, direndahkan gitu Bu. Bener-bener sakit hati kan. Ibu bayangin ya sebagai perempuan kayak gitu, ya dibilang kurang putih lah kan, kurang mancung kan, sakit hati ya Bu ya. Sampai kayak gitu. Sama wanita, ibu bos tahu sendiri lah, pasti merasakan Bu bos. Body shaming Bu. Bu bos kan punya perasaannya Bu bos ya. Itu siapa kamu, pacar kamu atau siapa? Iya Bu, dapat dari aplikasi itu Pokemon. Bukan pacar. Bukan, itu calon maksudnya. Awalnya, Oh, Iya, ya udah, calon. makanya kamu lain kali hati-hati ya kalau cari pacar tuh yang pasti-pasti aja. Povi jangan lupa lindungin ya adik kamu. Bu, ini kayak gini dapat dari mana Bu biar tangannya putih kayak gini? Ini adalah Terus apa lagi? hidung ibu kan mancung ya. Bagi tips dong Bu, ibu pasti operasi di Thailand kan? Ibu boleh dong bawa saya ke Astagfirullahaladzim. sana.
Saya itu nggak operasi, dalam Islam itu nggak boleh operasi apalagi merubah ciptaannya. Oh, berarti ibu ini udah cantik dan putih dari lahir. Wah, cocok dong Bu sama mas saya. Mas saya kan hidungnya mancung. Cuma nanti masalah putihnya bisa diinfus Bu. Pak Ovi ini udah punya istri. Istrinya baru aja kemarin meninggal. Hah? Iya. Tapi yang tadi Bu, iya Bu, saya belum cerita. Iya meninggal gara-gara ini. Sebenarnya Bu, sejak kecupan terakhir itu Bu, istri saya mengalami kejang-kejang Bu. Dan akhirnya dia koma, lalu dia nyungsep Bu. Jadi saya sesungguhnya amat sangat mengisi yang namanya kekosongan hati. Iya Bu, jadi mas saya ini benar-benar lagi berduka. Jadi saya mohon kepada ibu yang sangat cantik, putih, bening, mancung untuk menggantikan posisi Mbak ipar saya Bu. Aduh, tapi nggak bisa gitu, karena saya udah punya pacar. Pacar, kalau pacar bisa diputusin, tapi mas saya tuh niat baik Bu, niat baik sama ibu. Niatnya itu mau menikahi, besok nggak apa-apa Bu. Hah? Iya Bu, tenang, kalau masalah pembayaran itu Bu, bagi saya, untuk saya, kepada ibu, free Bu. Oke. Kita udahin aja pembahasan ini. Kalau gitu, ya udah, saya mau pamit dulu ya. Oh iya, ya udah Bu, biar saya antar. Ferrari ibu ditaruh di sebelah mana ya? Biar saya antar Bu. Mobil biasa ada di depan. Mobil biasa Bu, bukan Ferrari ibu yang biasanya ibu pakai. Ada di rumah. Mari silakan Bu. Biar saya atasi, biar saya sapu jalanan ibu supaya Sekalian saya ikut ya Bu ya. tidak mengganggu perjalanan ibu. Bu, Kenapa? Bu, Kenapa sih? Ada apa, Pak? baru pertama kali saya melihat mobil impian saya Bu. Bu, Kenapa? bannya, Bu, kayak tahu yang digoreng itu loh Bu. Renyah Bu. Iya Bu, ibu gak ada cita-cita ngajak kita jalan gitu Bu. Kalau bersuami dengan saya Bu, tenang Bu. Ibu bangun, semua sudah beres Bu. Kopi, makanan, susu. Tuh. Ngapain kamu datang ke sini? Loh, Sayang, gimana? Pokemon. Nggak dapet kan? Ya kan? Susah. Kamu tahu nggak Pokemon aku yang mana? Yang mana? Nih. Aku barusan didorong ke kolam sama mereka berdua. Dikarenakan? Dikarenakan aku nggak bawa mobil, nggak bawa ya barang-barang yang mewah lah. Ya terus di foto juga bagus, cantik. Aku cuma tanya, kok hidungnya nggak sama, filter katanya. Terus dia bilang, kok kamu juga nggak sama, mobilnya di mana? Itu mobil bos aku. Tangan kamu ngapain nyentuh-nyentuh pacar aku? Kenal, aku calon suami. Hah? Ini Pak Ovi yang akan membangun taman ini, sayang. Cancel aja, cari kontraktor yang lain. Loh? Ini kontraktornya? Bukan, ini anak buahnya Pak Sony. Oh iya, tinggal telepon Pak Sony aja. Bu, dia adalah Begini ya, Mas. Siapa namanya tadi? Pokemon Pak betina? Faiza. Faiza. Terus terang aja, sebetulnya saya taruhan. Saya taruhan sama calon istri saya bahwasanya di dunia ini tidak ada cewek yang benar-benar tulus seperti dia dan ibu saya. Awalnya saya nggak percaya, makanya saya diizinkan main Pokemon. Saya tidak bermaksud untuk mempermainkan perasaan adiknya Mas. Cuman, seandainya adiknya Mas baik pada waktu ketemu saya tadi, mungkin saya kasih pekerjaan. Mungkin juga saya jadi saudara. Mungkin juga saya akan terus terang. Saya juga tidak bermaksud mempermainkan hati seorang wanita. Mas, saya minta maaf. Tadi kan saya nggak tahu kalau misalkan Mas itu adalah... Saya maafkan. Cuman pinggul saya, leher saya, pantat saya, tangan saya semuanya sakit dan tidak cuman butuh kata maaf. tukang urut Mas. Saya siap-siap mengurut. Maksud saya cari tukang urut. Mas. Enggak, bukan tukang urut. Terus? Tukang apa Mas? Tukang las. Oh, mau ngelas mobil? Kamu masih pakai tanya, emang badan aku dari besi, dari platina, dari titanium. Ini tulang, urat semuanya.
Sayang, Iya. aku juga sekilas mendengar barusan pembicaraan dia. Katanya ini kan sudah punya istri. Aku ngintip barusan. Dia itu mau goda kamu biar dia nggak kerja, biar dia juga langsung kaya sekalian. Jadi maksud kamu istri kamu meninggal itu bohongan? Kamu kurang ajar ya, kamu anak buah kurang ajar kamu dari Pak Sony. Telepon Pak Sony. Nih aku telepon. Jangan Bu, nanti saya kerja apa? Bodoh amat. Transferannya belum, Bu. Kamu mau tahu kerja apa? Tukang urut. Terjun nggak di sana? Pakai tali. Lebih baik kita pergi aja Bu. Cepetan. Aku minta maaf ya. Kamu juga nggak minta maaf nih sama aku. Iya, aku minta maaf. Aku kalah taruhan. Yuk. Gelantungannya. Iya sayang. Katanya kamu cinta aku. Katanya kamu sayang aku. Berarti kamu nggak sayang dong sama aku. Iya, gelantungan.